Gus, gimana nih Gus soal Perpu? Kan lagi rame nih, dan saya lihat juga kan Gus Said bikin ini ya, ada sedikit statement yang kemarin disampaikan di media Ya. NU Online kalau salah ya. Tapi kira-kira kalau menurut Gus Said terkait dengan dikeluarkannya Perpu, kan Gus Said ini kan sebagai salah satu pemohon dalam perkara 91. Artinya pada saat MK sudah mengabulkan permohonan Gus Said, tiba-tiba keluar Perpu. Nah ini kira-kira gimana kalau dari Gus Said? Sebelum nanti kita bahas terkait dengan tindakan-tindakan secara administratif lah ya, dikeluarkannya Perpu itu. Ya, kalau saya itu jelas ya, saya sangat kecewa ya. Kecewa. Tapi kekecewaan saya itu bukan persoalan karena saya menjadi pemohon, kemudian dulu diputus in-court secara bersyarat, kemudian sekarang dikeluarkan Perpu. Itu bukan karena itu, tapi karena ada kekecewaan. Ini semacam ajaran kepastian hukum itu dielakkan gitu loh. Itu yang kekecewaan saya sebagai seorang dosen ya, yang gimana kita mengajarkan soal kepastian hukum, tetapi artinya berarti Gus Said menganggap ini bentuk ketidakpastian hukum. Salah satunya iya, jelas kok di putusan MK jelas, amar putusan MK mengatakan bahwa ini iskosel bersyarat, dikasih waktu untuk melakukan perbaikan. Kurang apa lagi nih MK ini? Tapi kenapa nggak dilakukan itu? Itu satu. Yang kedua, yang namanya MK bagi saya ya, bagi kita ini di dunia pengajaran itu kan simbol negara hukum. Iya. Ini kan sama saja mengangkangi The Guardian of Constitution, Guardian of Constitution itu sendiri itu loh. Penjaga konstitusi. Ini problem. Oh, coba bayangkan kan. Sebenarnya ekspektasi Gus Said dalam saat MK sudah mengabulkan, sebenarnya apa Gus? Ekspektasi terhadap putusan itu? Saya sebagai dosen teknik perancangan perundang-undangan itu sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena memang yang namanya proses perumusan perundang-undangan itu proses administratif, proses formil, dimana supaya negara itu tidak macam-macam, negara itu ada pedoman, ada pedoman dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian dengan adanya proses kebijakan membuat undang-undang cipta kerja waktu itu, kemudian diputus bahwa iskosel bersyarat itu menandakan bahwa itu cacat formil. Dan itu pertama kali dalam sejarah tuh Gus. Dalam kali sejarah. Iya. Dan ini landmark decision bagi saya. Iya. Kalau di konteks Eropa, konteks negara common law, itu landmark decision itu menjadi jurisprudensi, menjadi tolok ukur penegakan hukum. Tapi di kita kok tidak, gitu loh. Padahal kalau dulu yang mutus itu cuma pengadilan loh, kalau di Amerika, kemudian di Eropa. Ya apalagi gini mungkin Gus ya, artinya dalam konteks putusan MK ini kan baru pertama kali MK memutus mengabulkan uji formil, harapannya kan harusnya ya pembentuk undang-undang itu ya melaksanakan itu, karena ini contoh pertama kan bisa dikatakan kan? Betul, melaksanakan itu adalah sifat dari penundukan diri pejabat terhadap putusan pengadilan. Nah, dengan demikian kok tidak ada proses, mungkin ada proses ya, tetapi nggak terlaksana dan lain sebagainya. Yuk jangan dipaksakan, lebih baik dievaluasi itu. Bisa jadi pengkelompokan isu undang-undang terkait kesehatan, katakan yaudah undang-undang kesehatan, katakan demi, atau bagaimana cara mempermudah. Kalau ini kan mempersulit, persoalan demikian. Kalau kita konteksnya pembuatan undang-undang itu adalah konteks yuridis, filosofis, sosiologis, ya sudah pakai itu saja. Bukan konteksnya yuridis keterpaksaan. Ini kan sama seolah-olah yuridis keterpaksaan. Ini kan lucu begitu. Ini yang menjadi problem dalam penegakan hukum di Indonesia itu sendiri. Kalau kemudian ini Perpu diadakan, yang mengadakan tentu presiden, karena yang tanda tangan adalah presiden. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik terhadap proses pembuatan peraturan perundang-undangan itu sendiri.
bisa jadi besok ketika ada MK, ada uji formil habis Perpu, ada uji formil habis Perpu, dan lain sebagainya. Kepastian hukum menjadi tidak terjaga. Padahal dalam konteks penegakan hukum itu kepastian hukum nomor pertama. Itu ajaran manapun, mau Kelsen terutama. Sebenarnya itu juga salah satu yang saya khawatirkan, Gus, karena kalau presiden sebagai, bisa dikatakan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, lalu kemudian memberikan contoh untuk tidak patuh terhadap putusan MK, kan bisa juga kemudian dimungkinkan untuk diikuti oleh lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Oh jelas, sistem negara kita sistem presidensi, kan? Di mana presiden kuat, gitu loh. Justru yang maka untuk jadi calon presiden itu negarawan, yang tahu akan konteks hukum dan lain sebagainya. Ini yang menjadi problem. Itulah kenapa saya mengatakan kekecewaan saya. Kekecewaan saya itu bukan persoalan adanya Perpu, bukan, tetapi ada tindakan yang mengangkangi kepastian hukum itu sendiri. Kalau kemudian pejabat negara tidak taat sama kepastian hukum sendiri, rakyat bagaimana? Kan begitu. Dan yang paling parah lagi, pertanyaannya untuk apa ada MK gitu kan? Kalau putusannya tidak dipatuhi dan tidak ada efek apapun terhadap orang ataupun lembaga ataupun badan yang tidak mematuhi putusan MK itu. Nah, kalau itu saya punya jawaban lain. Gimana Gus? Jawaban itu ngapain kita ada MK nantinya kenapa gini? Apakah dia menolak apakah nanti ketika uji formil yang diadakan teman-teman ini dikabulkan atau tidak? Kalau kemudian dikabulkan, ya oke, berarti MK itu konsisten. Tapi kalau nggak dikabulkan, lu ngapain ada MK? Baru demikian. Baru ada itu. Karena sudah jelas dan nyata bahwa ini merupakan pengangkangan ataupun pembangkangan terhadap konstitusi dan MK sendiri. Betul. Kalau sampai dibenarkan, ya itu baru kemudian ada istilah ya untuk apa ada MK gitu ya. Betul, itu yang kemudian harus kita tegaskan dulu ya. Kita lihat ini apakah MK itu istiqomah atau tidak, konsisten atau tidak. Jangan-jangan lucu juga ketika dia memutus tetapi berbeda dengan putusan yang lampau. Itu menjadi problem juga. Nah, ini yang kemudian padahal di sumber hukum Indonesia itu salah satunya juga mengacu pada jurisprudensi kan. Nah, ketika jurisprudensi ini tidak gunakan, ini kan menjadi problem juga. Terus ngapain kita ajarkan itu sumber hukum Indonesia salah satunya jurisprudensi? Ya ngapain demikian? Kan nggak ada. Kalau dari sisi ini, Gus, kan ketika presiden mengeluarkan Perpu, sementara perintah putusan MK kan yang paling jelas menurut saya kan adalah untuk memperbaiki, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi publik. Tapi kemudian dari pemerintah mengatakan bahwa Perpu ini sudah memenuhi partisipasi publik karena mengundang beberapa pihak. Nah, kalau menurut Gus saya sendiri gimana tuh soal partisipasi publik itu? Ya, ada pemanaan yang gini ya. Teman-teman perumus, panitia mengundang itu hanya untuk legitimasi atau untuk kemudian mengkritisi. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman yang diundang, ahli-ahli yang diundang itu ya. Jadi konteks partisipasi itu adalah konteks perbaikan, konteks perbaikannya, bukan konteks pembuatan Perpu, gitu. Bukan konteks untuk membantah adanya putusan MK. Ya kalau memang konteksnya itu bukan untuk membantah putusan MK dan untuk memperbaiki, ya sudah itu diperbaiki. Wong sudah dikasih 2 tahun, 2 tahun masih kurang, gitu loh. Kalau kemudian konteksnya kemudian ngomong ada perumusan, kemudian mengundang para ahli untuk tanda kutip mencari solusi supaya undang-undang cipta kerja itu tidak diperbaiki, itu menjadi problem, gitu loh. Karena perintah MK sudah jelas, ini putusan loh, putusan itu sudah jelas loh. Nah kalau putusan itu maka diperbaiki dulu nih. Nah, partisipasi publik itu maksudnya demikian. Apakah kemudian dengan adanya kesempatan MK selama 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang cipta kerja itu arahnya kemana? Ataukah arahnya masih bisa dengan cara demikian? Itu bagus kalau seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya partisipasinya di mana ya. Iya kan, kalau misalkan bicara soal partisipasi kan bisa aja partisipasi yang sudah dikondisikan gitu Gus ya, artinya
Ya itu kan kalau dalam konteks pembentukan undang-undang, partisipasi itu kan orang yang memberikan masukan atau masyarakat memberikan masukan. Betul. Kalau ini kan Perpu udah sifatnya tertutup, lalu kemudian kalaupun ada orang yang diundang berarti kan ya sesuai dengan kehendak dari yang mengundang. Nah, kalau dalam teknik kemudian tinjauan sosiologis yang dinamakan partisipasi itu berarti orang-orang yang tanda kutip nanti akan terkena dampak dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Contoh, kalau itu soal ketenagakerjaan maka teman-teman ketenaga buruh. Kalau kemudian tentang kesehatan teman-teman dokter dan lain sebagainya. Bukan soal yang diundang hanyalah ahli hukum, bukan. Ahli hukum soal penyusunan. Katakanlah ahli hukum itu soal bagaimana cara solusi ini supaya memperbaikinya. Ini semua problem. Tapi kalau isi konten itu partisipasi dari para pihak itu, terutama dari para pemohon. Iya. Karena dia yang mempersoalkan pertama. Nah, persoalan pertama itu apa? Kan formil. Maka kemudian para pemohon kemudian dimintai partisipasinya. Ini gimana Undang-Undang Cipta Kerja ini supaya bisa goal tetapi tidak melanggar asas formil, katakanlah demikian. Ini yang seharusnya dimintai pertimbangan atau partisipasinya. Nah, terakhir Gus, terkait dengan kegentingan yang memaksa nih Gus, apakah menurut Gus Said diterbitkannya Perpu itu memang ada kegentingan yang memaksa? Nah, ini lagi kita kembali ke MK. Di MK itu ada putusan berapa saya lupa 138, ya. 138 ada 3 hal kan. Salah satunya kalau kita ngomong itu kegentingan memaksa itu kan adanya kekosongan hukum. Iya. Pertanyaan saya, apa yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja? Justru yang diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menunjukkan dari kepastian hukum itu sendiri. Oh, sudah ada undang-undangnya kok. Iya. Kan demikian. Dan prakteknya juga pemerintah menggunakan Cipta Kerja sebagai pelaksana. Betul, pelaksana itu yang saya maksud. Nggak ada. Artinya tidak ada yang tanda kutip bagi keilmuan saya, cara baca saya ya, itu yang kemudian melegalkan secara syarat untuk membuat kegentingan memaksa. Kalau kegentingan yang memaksa demikian, ini pasti nanti itu presiden akan membuat kegentingan memaksa terus ini. Iya. Kalau kita ngomong kegentingan memaksa terus, wah ini bahaya loh. Nggak, karena gini Gus, memang yang agak lucunya ya kalau yang saya lihat. Pertama, MK memutus dalam putusan 91 itu kan mengatakan bahwa harus menunda semua pelaksanaan Cipta Kerja. Betul. Tapi dalam praktek kan pemerintah malah melaksanakan semua tindakan-tindakan bahkan proyek-proyek strategis dengan mendasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kan tidak ada kekosongan hukum di situ. Betul. Toh mereka sendiri sudah melanggar putusan MK dengan melaksanakan melakukan tindakan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal MK sudah mengatakan harus ditunda dulu nih sampai diperbaiki. Nah, tiba-tiba sekarang dia katakan ada kekosongan hukum atau hukumnya tidak memadai. Ya, kalau kita ngomong legal rationalnya kan nggak tepat ya. Dimana dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Tiba-tiba tidak bisa memperbaiki. Kok ngomong ada kegentingan memaksa. Itu kan problem. Uang itu problem dia sendiri kok. Dia sendiri nggak mampu kok, ada kekosongan, kan lucu. Padahal dalam beberapa undang-undang yang kita tahu kan membentuk undang-undang ada yang cuma 7 hari, 11 hari. Ini udah setahun nggak diperbaiki. Berarti kan jangan-jangan ketika memaksanya mereka sendiri yang buat. IKN itu berapa? Nggak sampai 1 bulan itu. Makanya kan nggak nyampe. Kalau nggak salah, iya. Bahkan Cipta Kerja sendiri kalau nggak salah cuma berapa ini kan, nggak nyampe 3 bulan nggak salah itu Cipta Kerja. Sebenarnya berarti harusnya sanggup memperbaiki itu Gus ya? Sanggup, gini loh. Dalam asas pejabat tata usaha negara itu mereka tidak boleh salah. Mereka tidak boleh tidak mampu, tidak boleh mengatakan atas dasar ini soal kemanusiaan, khilaf manusia, yang namanya manusia tempatnya salah, tidak boleh demikian. Bayangkan untuk merumuskan itu. Negara atau pemerintah itu punya banyak instrumen. Ada Kementerian Menko Polhukam, Kemenkumham. Kemenkumham sendiri itu sudah ada berapa biro, sudah berapa ada kabak, sudah berapa ada kasubag, sudah ada berapa pegawai yang ngurusi tentang itu. Masa nggak sanggup gitu loh. Ini kan persoalan, ini kan soal goodwill menurut saya. Ini soal goodwill saja. Jangan-jangan memang diulur ini. Iya itu karena memang agak lucu juga sih Gus, ada beberapa hal-hal yang menurut saya, contoh misalnya kayak gini, Cipta Kerja ini kan inisiatif pemerintah, lalu kemudian
saat di MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, Ya. kan tidak hanya DPR, berarti kan juga pemerintah. Pemerintah pembentuk undang-undang. Artinya kan berarti kan yang lebih bertanggung jawab untuk memperbaiki ke pemerintah. Karena apa? Karena emang ini awalnya inisiatif pemerintah. Tuh. Tapi udah begitu tiba-tiba dia keluarkan Perpu. Nah, itu menandakan bahwa pemerintah itu tidak sanggup untuk melaksanakan putusan MK. Nah, kalau tidak sanggup melaksanakan putusan MK itu apa berarti? Nah, ini bukan pemerintah itu bukan tidak dikasih sanksi, malah ketika tidak bisa melaksanakan putusan MK, dia tidak kena sanksi, tetapi malah membuat hadiah yang bernama Perpu. Ini kan seharusnya presiden kan ngomong, Pak Menko Polhukam, Pak Menkumham, kamu gimana sih nggak bisa begini-begini? Ente saya reshuffle loh. Nah, gitu. Seharusnya ada begitu dong. Iya. Nah, ini malah untuk membuat Perpu. Untuk apa mempertahankan pembantu-pembantunya yang kemudian tidak bisa menyelesaikan tugasnya, Gus ya? Betul, padahal tusinya demikian. Ini kan malah menunjukkan bahwa memang ada problem di pembantu-pembantunya itu sendiri. Cuma soal goodwill saja. Goodwill aja. Berarti lebih dititik beratkan sebenarnya kepada pembantu-pembantu presiden itu, Gus ya? Ya namanya kalau pembantu nggak bisa kan harus ada dievaluasi. Pertanyaannya, majikannya mengevaluasi itu tidak? Ya. Orang kemudian pembangunan tol, pembangunan proyek-proyek mercusuar itu presiden aja pernah mengatakan mau meninjau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kok. Pertanyaan saya, ini ditinjau nggak soal ini? Kalau ditinjau kapan meninjaunya? Nah, itu untuk melakukan proses pengawasan kontrol. Sanksinya reshuffle nih, Gus. Itu nanti potensi kita bahas, Gus. Karena goodwill